Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menghayati, memperdomani, mengijawantahkan, memanifestasikan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita angkat kembali The Power of Politics bagian ketiga. Saya mengatakan diangkat kembali karena The Power of Politics bagian 1 dan 2 sudah pernah kita unggah. Kami kemas dalam data sekaligus analisis sederhana dalam bentuk sastra, yakni Sabdana yang ke-17.010. The Power of Politics, bagian ketiga. Niscaya sadar kekuatan politik dari Allah Maha Esa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus untuk semesta. Kekuatan politik berasal dari Allah Maha Cinta. Kekuatan politik berasal dari Allah Maha Kuasa. Kekuatan politik dari Allah Maha Perkasa. Kekuatan politik manusia mengejawantahkan cinta niscaya. Cinta teramat sangat kepada Allah untuk manusia. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, tanggal 5 Mei tahun 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita niscaya berbicara tentang politik, kekuatan dahsyat dari politik? Karena politik, jika kita tamsilkan, kita analogkan seperti belati atau pisau yang sangat tajam, maka pisau yang terbaik, yang sangat tajam akan digunakan oleh chef, oleh ibu rumah tangga di jalan yang bijaksana. Jika ada politik dimaknai nista, maka sungguh mengingkari hakikat politik itu sendiri. Bagi umat Islam, tentu saja saudara-saudara kami yang lainnya disilahkan untuk memahami sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan pada kitab suci masing-masing. Ketika kita sudah mensepakati Pancasila, maka pemahaman kitab suci di dalam Islam juga termasuk di dalamnya pemahaman terhadap sabda Nabi, maka akan bertemu di dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Karena nilai luhur Pancasila itu digali dari potensi, dari sumber, segala sumber yang ada di Nusantara. Sehingga tak berlebihan kiranya ketika kami mengatakan bahwa sebelum Pancasila dirumuskan, maka nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya sudah diterapkan sejak era kesultanan dan kerajaan di Nusantara. Dan perlu kami ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, termasuk saya sendiri, ya, bahwa Indonesia sekali lagi tidak pernah dijajah Belanda, Portugis, ya, Inggris.
Jepang atau sekutu itu sampai ratusan tahun tidak pernah. Ingat, yang dijajah oleh Belanda 350 tahunan itu adalah kerajaan dan kesultanan Nusantara. Meski ada beberapa kerajaan dan kesultanan yang tidak pernah dijajah. Indonesia, ingat, masih 78 tahun ke depan, 79 tahun. Itulah Indonesia. Jadi Republik Indonesia itu baru berdiri belum genap 100 tahun. Karena seringkali di sosial media, bahkan media massa, dikatakan 350 tahun dijajah. Secara psikologis akan mempengaruhi jiwa anak bangsa. Mengapa? Karena begitu lama 350 tahun itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kembali kepada the power of politics. Jadi kalau kita memahami politik secara bijaksana, maka niscaya sadar kekuatan politik itu dari Allah yang Maha Esa. Kekuatan politik itu bersumber dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dari Sang Yang Widewasa yang Maha Esa. Dari Hari Krishna yang Maha Esa. Dari Gusti yang Maha Esa. Dari Kang Murbeng Gesang yang Maha Esa. Dari Kang Murbeng Dumadi yang Maha Esa. Silahkan sebanyak sebutan nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Dan kita idealnya tidak merasa tersinggung dengan nama-nama. Karena seringnya kami menyebut dengan nama-nama seperti itu, maka ada yang kontak secara pribadi, Anda sebenarnya beragama. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya yang demikian besar. Ya, kami insya Allah Muslim. Kami berusaha menjadi Muslim yang baik, karena itulah kami mencintai seluruh anak bangsa Indonesia, bahkan seluruh anak bangsa dunia. Bagaimana mewujudkannya? Ya, setidaknya ada satu kasus atau satu kisah, satu peristiwa. Kami pernah membimbing saudara kami yang dari Finlandia, Yusuf Temu Karyanen. Riset di Madura dan di Kota Malang selama 1 tahun di Madura, kemudian 1 tahun di. Kita temani, kita bersamai, dan kebutuhan-kebutuhannya sepanjang wajar dan bisa kita penuhi. Berbeda bangsanya, Yusuf Temu Karyanen. Ini adalah anak angkat dari Profesor Scholte Nordhoff, Belanda. Jadi Profesor Scholte Nordhoff punya hubungan bersahabat dengan kami melalui saudara kami waktu itu adalah Dr. Andes Evangelis Domingus Agustinus Wilahuki, BA, STH, MBA. Yang kemudian menjelang akhir hayat kurang lebih sekitar 3 tahun, beliau memilih jalan Muslim. Ada paduan, ada Katolik yang dari Kupang, ada Protestan yang dari Belanda, kemudian ada yang Muslim dari Finlandia, kemudian kami sendiri memiliki darah Trah Bangkalan Madura yang
Jawa karena kami hidup di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang. Nah, ketika kita memilih bersahabat berkeluarga, maka itu adalah keputusan politik. Seperti pisau tadi, pisau yang tajam ya bisa untuk piranti mengiris aneka sayuran, mengiris aneka daging dan ikan. Tetapi ketika tidak bijaksana, maka pisau bisa untuk melukai orang lain, bahkan untuk melukai diri sendiri. Pisau yang baik ketika dimaknai dan berproses pada tujuan yang tidak baik, maka menjadi ternista. Demikian juga politik, wisdom, kebijakan, kebijaksanaan yang dipenuhi dengan rasa cinta karena berasal dari Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus untuk semesta. Di mana Maha Cinta itu meliputi seluruh ciptaannya. Maka ketika peran politik hanya untuk kelompok kecilnya semata, hanya untuk keluarga, hanya untuk satu partainya, hanya untuk satu partai koalisinya, maka sungguh bukan politik. Dan kami memberi istilah orang yang menista politik, orang yang menista keadilan, peri kemanusiaan, dan peri kebijakan itu adalah politik. Orang yang dengan sengaja memerankan dirinya di suatu negara untuk perilaku politik, perilaku licik. Padahal kekuatan politik itu berasal dari Allah Maha Cinta, sekaligus Maha Kuasa, sekaligus Maha Perkasa. Dalam ungkapan syariat Maliki Yaumiddin, Al-Malik itu bersanding dengan Al-Qudus. Jadi sekaligus dengan as-salam. Maha kuasanya Allah tidak digunakan sewenang-wenang. Tetapi maha kuasanya Allah digunakan untuk kesucian. Karena Allah maha suci, maka seluruh ciptaannya itu dihargai. Karena Allah maha pencipta, maka seluruh ciptaannya, meskipun itu diharamkan untuk dimakan oleh manusia, maka ditaburi dengan keselamatan. Karena itu serta-merta membunuh, menembak babi hutan yang liar, yang tidak merusak tanaman penduduk, tanaman warga desa, maka itu adalah perbuatan yang nista. Kalau tidak disebut dosa. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kekuatan politik yang berasal dari Maha Cinta, Maha Kuasa, dan Maha Perkasa tadi, jika merembes karena manusia khalifatullah fil ard, wakil dalam tanda petik, yang diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh dunia yang diperuntukkan, diamanahkan bagi manusia itu, maka harus mampu mengejawantahkan cinta. Harus mampu memanifestasikan cinta. Sehingga jika ada yang teriak-teriak karena merasa punya kedudukan, merasa punya kuasa, merasa punya kata yang berbisa, dia mengatakan bahwa saya tidak dengan calon ini, dengan calon ini, dengan calon ini. Ini menunjukkan seorang itu meskipun sudah ada di puncak
kekuasaan di Republik ini, ya, karena memegang organisasi tertentu begitu ya, maka orang ini, pemuda ini sangat tidak bijaksana, sangat menjajah dirinya sendiri, bahkan melukai lembaga yang dipimpinnya. Sungguh kasihan jika ingin menang dalam kontestasi pemilihan umum, namun harus menista saudara sebangsanya. Karena itu cinta yang teramat sangat kepada Allah, as-sattu hubbalillah, itu harus mengejawantah kepada seluruh manusia, bahkan seluruh lingkungan yang ada di Indonesia ini. Di mana kita hidup, maka kita mestinya memerankan kekuatan politik itu seadil-adilnya berdasarkan pada nilai perikemanusiaan yang beradab. Keadilan tanpa peradaban, maka dia akan terjebak pada jurang setan. Peradaban tanpa keadilan, maka tumpul, tak memiliki ketajaman. Ketuhanan yang Maha Esa harus dipegang teguh, sadar dan tersadarkan bahwa siapapun yang memiliki kewenangan itu bukan kekuasaan. Kewenangan itu adalah kemahakuasaan Allah yang diturunkan kepada manusia, sekelompok manusia, untuk diejawantahkan di dalam perilaku yang beretika. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menjunjung tinggi the power of politics, kekuatan yang bijaksana, maka meski 2024 menghadapi puncak tahun politik 5 tahunan, maka menjadi niscaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dan semakin cerdas, lembut, adil, bijaksana untuk mengasihi sesama manusia. Karena itulah memang sudah waktunya demokrasi diakhiri, dan kita kembali mereformasi seperti semangat awal didirikannya Republik Indonesia, yang ketika dimosi integralkan oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Natsir menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, mestinya kita kian hari semakin beradab, semakin beretika, semakin mesra menjadi keluarga besar anak bangsa. Terima kasih atas segala dukungan, dan mohon maaf jika ada tutur yang kurang teratur, kata yang kurang beretika. Kiranya Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua anak bangsa Indonesia tanpa kecuali. Karena betapapun tajamnya kontestasi politik, maka ketajaman itu adalah ketajaman yang bijaksana. Tidak ada pertandingan, tidak ada apalagi permusuhan. Yang ada adalah persaudaraan untuk saling berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jika memang calon presiden dan wakil presiden itu diridhoi oleh Allah, tak sekedar diizinkan, maka siapapun yang terpilih nanti mudah-mudahan menjadi pemimpin, bukan menjadi penguasa. Alhamdulillahirabbil alamin. yang menjual ditulis pada lauhul mahfuz.